Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulin Dandini, jurusan Akuntan Semalam semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rangkuman materi sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar dapat membantu terwujudnya tujuan perusahaan atau organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen memiliki beberapa poin penting seperti 1. Konsep dan tantangan MSDM, yaitu beberapa pendekatan dalam MSDM. 2. Tujuan, fungsi, dan peran MSDM. 3. Perencanaan SDM. 4. Rancangan organisasi dan analisis pekerjaan. 5. Rekrutmen, seleksi, pengenalan, dan penempatan. 6. Kompensasi. 7. Pelatihan dan pengembangan SDM. 8. Perencanaan dan pengembangan karir. 9. Penilaian kinerja dan prestasi kerja. Di poin pertama ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam MSDM, yaitu 1. Pendekatan SDM, yang kedua pendekatan manajerial, yang ketiga pendekatan sistem, dan yang terakhir ada pendekatan proaktif. Di poin kedua ada tujuan, fungsi, dan peran MSDM. Menurut Sudarmayanti, tujuan manajemen sumber daya manusia ada 4, yaitu 1. Tujuan sosial, 2. Tujuan organisasi, 3. Tujuan fungsional, dan yang keempat ada tujuan individu. Sedangkan fungsi MSDM antara lain yang pertama mengatur dan mengelola pekerja, yang kedua ada penilaian, yang ketiga ada penggantian atau kepuasan. Sedangkan yang terakhir ada peran MSDM, yaitu 1. Melaksanakan analisa jabatan, 2. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan pegawai, dan yang terakhir ada menyeleksi calon pekerja. Yang ketiga ada perencanaan SDM, yaitu suatu proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan. Tahapan perencanaan SDM yaitu 1. Menganalisis tujuan organisasi, 2. Melakukan inventarisasi SDM saat ini, 3. Perkiraan permintaan dan pasokan SDM, 4. Memperkirakan kesenjangan SDM, 5. Merumuskan rencana tindakan SDM, dan yang terakhir ada pemantauan, pengendalian, dan umpan balik. Yang keempat ada rancangan organisasi dan analisis pekerjaan. Rancangan pekerjaan adalah proses penentuan tugas yang akan dilaksanakan, metode yang akan digunakan untuk melaksanakan tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam perusahaan. Sedangkan analisis pekerjaan adalah pengumpulan, penilaian, dan penyusunan informasi secara sistematis mengenai tugas-tugas dalam perusahaan. Yang kelima ada rekrutmen, seleksi, pengenalan, dan penempatan. Rekrutmen sendiri merupakan suatu proses mencari, mengadakan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan seleksi merupakan proses pemilihan dari sekelompok pelamar atau orang yang paling memenuhi kriteria untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ditentukan oleh perusahaan. Pengenalan sendiri adalah aktivitas yang menyangkut pengenalan individu terhadap perusahaan, fungsi, tugas, dan orang-orangnya. Sedangkan penempatan karyawan berarti mengalokasikan para karyawan pada posisi kerja tertentu. Hal ini khusus terjadi pada karyawan baru. Yang keenam ada kompensasi, yaitu istilah yang berkaitan dengan imbalan finansial yang diterima oleh orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi atau perusahaan. Beberapa terminologi kompensasi yaitu upah atau gaji, 2. Insentif, 3. Tunjangan, dan yang terakhir ada fasilitas. Tujuan kompensasi yaitu 1. Menghargai prestasi karyawan, 2. Menjamin keadilan gaji karyawan, yang ketiga ada mempertahankan karyawan. Di poin ketujuh ada pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan sendiri adalah proses yang didesain untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis ataupun meningkatkan kinerja pegawai. Sedangkan pengembangan adalah proses yang didesain untuk meningkatkan kemampuan konseptual, kemampuan dalam pengambilan keputusan, dan memperluas human relation. Yang kedelapan ada perencanaan dan pengembangan karir. Perencanaan karir adalah suatu proses di mana individu dapat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan karirnya. Sedangkan pengembangan karir yaitu meliputi aktivitas untuk mempersiapkan seorang individu pada kemajuan jalur karir yang direncanakannya. Langkah perencanaan karir yang pertama adalah menilai diri sendiri, yang kedua adalah menetapkan tujuan karir, yang ketiga adalah menyiapkan rencana, dan yang terakhir adalah melaksanakan rencana tersebut.
Yang kesembilan adalah penilaian prestasi kerja dan prestasi kerja. Prestasi kerja sendiri adalah catatan dari hasil yang diperoleh melalui fungsi pekerjaan atau kegiatan selama waktu tertentu. Sedangkan penilaian prestasi kerja merupakan proses organisasi yang mengevaluasi prestasi kerja karyawan terhadap pekerjaannya. Penilaian prestasi kerja mempunyai tujuan: yang pertama, membedakan tingkat prestasi kerja setiap karyawan; yang kedua adalah pengambilan keputusan administrasi; yang ketiga adalah pemberian penalti; yang keempat adalah diklat untuk mengembangkan keahlian. Jadi pada kesimpulannya, manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pembangunan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Baik, demikian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya Maulin Dandini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.